Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Faisul Haq. Saya berasal dari KPI 5C. Di sini saya izin menyampaikan untuk menjelaskan terkait jawaban UTS mata kuliah etika dakwah. Pengertian etika dakwah. Pengertian etika dakwah, etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya adat atau kebiasaan. Sedangkan secara istilah, etika adalah standar-standar yang mengatur perilaku dalam bertindak. Lalu ke kata dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu da'aya da'watan, yang artinya mengajak, menyeru, memanggil. Dan secara istilah yaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah, serta melarang kepada kebiasaan yang tidak baik supaya beruntung di dunia dan di akhirat. Maka secara keseluruhan, etika dakwah dapat disimpulkan sebagai ilmu-ilmu yang mempelajari aspek-aspek mendalam dari perbuatan dakwah, keputusan-keputusan, tindakan-tindakan dalam dakwah, mempertanggungjawabkan mutu moral dalam dakwah, sehingga melahirkan suatu pengetahuan dalam membangun akhlak dakwah. Adapun ruang lingkup dari etika dakwah ada 3. Yang pertama itu berdasarkan kerangka analisis objek pandangan nilai. Yang keduanya berdasarkan kerangka analisis aktivitas menilai. Yang ketiganya adalah kerangka analisis perbuatan dakwah. Oke, terus lanjut kepada nomor 2. Apa saja yang menjadi landasan etika dakwah? Yang pertama adalah landasan teologis. Landasan teologis itu adalah hal yang berasal daripada Tuhan, itu ciptaan Allah. Yang paling dicintai adalah orang-orang yang beriman dan paling sempurna imannya, paling baik akhlaknya. Dan disebutkan juga dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang paling agung. Lalu landasan kedua yang menjadi landasan etika dakwah adalah landasan filosofis. Landasan filosofis itu seperti halnya mengapa manusia harus beretika atau bermoral, karena manusia makhluk yang berakal. Segala perbuatan, tindakan, dan dan perbuatan manusia itu harus dipertanggungjawabkan. Seperti halnya menurut filosof Immanuel Kant pernah berkata bahwa kelebihan dan kekurangan manusia itu dibandingkan dengan makhluk lain adalah pada moralnya. Pada moralnya lah manusia menemukan hakikat kemanusiaannya. Lalu landasan yang ketiga adalah landasan historis. Landasan historis adalah mengacu daripada sejarah. Pada halnya secara formal ini etika dakwah ada pada saat 2003 di Fakultas Dakwah. Dan melektur mata kuliah ini juga hadir dikarenakan dari segi integral itu tidak terpisahkan antara bangunan filsafat dengan dakwah, yaitu aspek aksiologi yang mengkaji tataran ilmu dalam aspek nilai-nilai, norma, dan acuan dalam aplikasi dakwah. Lalu ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu adalah seperti halnya manusia, makhluk sosial yang hidup bersama-sama dan pasti membutuhkan manusia yang lain. Jadi berbicara soal manusia juga merupakan makhluk berbudaya yang merupakan resultan dari hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu tidak terlepas daripada hal yang namanya rasional dan juga moral. Lalu yang ketiga mengenai pendekatan-pendekatan. Nah, pendekatan-pendekatan itu dalam etika dakwah itu, yang pertama ada pendekatan dakwah bil hikmah, yaitu dakwah secara bijak, secara keteladanan, atau memperhatikan aspek-aspek situasi dan kondisi mad'u. Yang keduanya ada pendekatan secara dakwah bil mazhah. Nah, dakwah bil mau'izah ini adalah dakwah dengan tutur kata yang lembut, menghindari sikap sinis atau kasar. Jadi mau'izah ini adalah perilaku-perilaku kita yang kita tunjukkan kepada seorang mad'u nantinya, sehingga aspek nilai itu hadir, dan dari mad'u pun tidak merasa didakwahi, akan tetapi merasa dia itu sedang merasakan mendengarkan hal-hal yang dia butuhkan. Terus yang ketiga adalah dakwah bil mujadalah.
Nah, dakwah bil mujadalah ini adalah dakwah dengan cara berdiskusi atau dengan debat prinsip, tidak bukannya mencari kesalahan-kesalahan atau merendahan pihak kawan, akan tetapi dakwah bil mujadalah ini adalah cara untuk bagaimana kita bertukar pikiran, bagaimana kebenaran dalam prinsip-prinsip ajaran Islam itu dari pandangan yang berbeda itu bisa menemukan satu titik atau ya dipersatukan kembali. Lalu daripada pendekatan adalah teori-teorinya. Nah, teori-teori ini eh, terangkum pada 3 teori. Yang pertama adalah nilai etik dakwah dalam menganut Al-Quran dan hadis. Jadi kalau dakwah itu bahwasanya bersumber dari teori-teori yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu yang keduanya adalah nilai etik dalam sirah nabawiyah. Nah, jadi dakwah itu teorinya itu ada dalam perjalanan Nabi atau perilaku dan ucapan juga. Jadi mencontoh dakwahnya para nabi lah itu. Terus yang ketiga ada menurut para ulama. Nah, kalau menurut para ulama itu ada yang pertama itu mampu melihat kebutuhan. Semisalnya kita itu dapat mencegah kepada kemadrotan dengan cara apa kita menanganinya, atau juga dengan seperti apalah kita harus menyikapi suatu hal. Lalu yang keduanya itu memilih dampak atau bahaya yang terlalu ringan. Jadi ya jangan sampai dakwah itu malah menjadi perpecahan, dan seperti halnya Islam datang itu hadir untuk mendamaikan, bukan untuk memecahkan satu sama lain. Lalu norma-norma dan urf etika dakwah. Norma-norma itu terbagi kepada 4 kalau di etika dakwah. Tapi sebelum masuk ke 4 itu, kita bahas juga seperti halnya norma. Norma adalah suatu aturan atau pedoman yang disepakati oleh masyarakat mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, adapun kalau dalam jenis etika dakwah itu terbagi kepada 4. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama. Yang keduanya ada norma hukum. Nah, norma hukum adalah yang berdasarkan pada aturan hukum yang disepakati oleh suatu negara ataupun oleh suatu belahan dunia lainnya. Lalu yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang, kemudian dianggap baik atau buruknya. Jadi itu lebih ke penilaian nantinya. Dan yang keempat adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Itu untuk norma. Dan setelah halnya norma, kita bahas mengenai urf atau kebiasaan. Urf dalam artian adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat atau dilakukan terus menerus, baik berupa itu baik ataupun buruk. Nah, urf ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan norma, akan tapi dari ranah kajiannya saja atau fokus kajiannya yang berbeda. Seperti macam-macam urf itu disebutkan terbagi kepada 3. Yang pertama itu dari segi objeknya, urf dibagi menjadi 2. Ada urfi lafzi. Ada urf lafzi adalah kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Terus ada urf amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa ataupun muamalah. Lalu ke poin yang urf berdasarkan segi cakupannya dibagi juga menjadi 2, yaitu urf am adalah adat kebiasaan umum, dan ada urf khas atau adat kebiasaan khusus. Pun dari urf dibagi dari segi keabsahannya juga. Nah, dibagi kembali juga menjadi 2, yaitu urf secara adat kebiasaan yang benar dan urf secara fasid, secara adat kebiasaan yang salah. Jadi halnya urf itu berbicara soal nantinya itu kebiasaan yang turunlah sebelum daripada nantinya itu norma yang diajarkan. Dan terakhir yaitu akhlak seorang dai dalam Al-Quran itu. Yang pertama disebutkan bahwasanya dai harus memiliki sifat pemaaf, disebutkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 43. Terus perkataan seorang dai itu harus sesuai dengan tindakannya, disebutkan juga dalam
Quran surat As-Saff ayat 2. Lalu yang ketiganya bersikap lemah lembut dengan tekad yang kuat, itu disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Pun yang keempat adalah sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Dan terakhir rendah hati, yaitu disebutkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63. Nah, mungkin hanya 5 saja yang dapat saya sampaikan. Dan kembali juga kepada halnya bagaimana penampilan dan kepribadian seorang dai,